Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kiat atau tata cara berdoa dalam surat Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya tata cara berdoa yang kurang lebih jika diartikan, yang pertama, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ketika membaca Al-Fatihah ayat pertama, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala berkata, asna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Kemudian ketika seorang hamba membacakan ayat berikutnya, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berkata, majjadani abdi, hambaku memujiku lagi. Kemudian ketika sampai pada ayat berikutnya, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka apa yang Allah katakan? Allah berkata, haza baini wa baina abdi wa li abdi masa. Ini adalah batas untukku dan hambaku, dan untuk hambaku adalah apa yang mereka mintakan. Kemudian dari ayat berikutnya sampai selesai, maka Allah tetap berkata, haza baini wa baina abdi wa li abdi masa. Ini adalah batas di antaraku dan di antara hambaku, dan untuk hambaku adalah apa yang dia mintakan. Dari sini kita dapat, dari hadis yang panjang ini yang saya artikan agar cepat pendek dan singkat, kita mendapat faedah bahwa ketika kita berdoa, maka hendaknya seperti 4 ayat pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian barulah kita menyampaikan apa yang hendak kita minta. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah tata cara kita berdoa kepada Allah, yang mana sepantasnya kita sebagai hambanya untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebut asma-asmanya. Kemudian barulah kita menyampaikan apa yang hendak kita minta. Kemudian untuk doa ada yang diijabah secara langsung, ada yang dijawab secara langsung, ada juga yang ditabung nanti dan diberikan di akhirat kelak. Jadi ketika kita berdoa, terutama di bulan penuh berkah ini, hendaknya kita bersabar jika kita belum mendapatkan apa yang kita minta, karena bisa jadi apa yang kita minta tersebut akan diberikan apa yang lebih baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Contoh dari doa yang ada dalam sebuah hadis yang mencontohkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian barulah kita meminta apa yang kita butuhkan. Itu cocok dengan doa yang sebelumnya disampaikan oleh para tim. Salah satu doa yang paling baik, termasuk doa yang baik untuk diucapkan dan kita praktekkan pada bulan Ramadan ini, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau ada juga yang mengatakan fa'fu anna, yang artinya Allahumma innaka afun, ya Allah Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Memberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai memberikan maaf. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Atau tadi fa'fu anni, maka ampunilah saya. Dari situ kita dapat melihat dari contoh doa yang ada dalam hadis ini
bahwa kita harus memuji Allah terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan apa yang kita minta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.